Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih teman-teman semua? Nah, mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat ya. Oh iya, pada pertemuan minggu ini kami akan membahas mengenai format penulisan skenario, logika bahasa, dan juga rasionalisasi data. Nah, terus saksikan ya, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai format penulisan skenario. Nah, yang mana pembuatan naskah ini masuk ke dalam tahapan produksi. Jadi seorang penulis naskah ini harus mempunyai jadi seorang penulis naskah ini dia tuh mempunyai tanggung jawab yang besar gitu dalam menghantarkan sebuah karya yang akan diproduksi itu. Nah, oleh karena itu tim produksi harus membutuhkan seorang penulis naskah yang kreatif dan dapat mempertanggungjawabkan semua tulisannya. Nah, dengan demikian ada 3 hal nih yang harus diperhatikan oleh penulis naskah atau penulis skenario ya. Pertama, mencatat seluruh informasi yang didapatkan dari riset atau manapun lah hasil dari riset itu. Kemudian yang kedua, setelah merancang yaitu membuat shooting script. Ketiga, membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita bergambar gitu. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh penulis naskah atau skenario itu. Oke, selanjutnya adalah proses-proses penulisan naskah pada film dokumenter. Yang pertama ada ide, kemudian kedua tema, ketiga riset, keempat sinopsis atau kerangka gagasan, kelima treatment, keenam penulisan skenario atau naskahnya. Nah, ketika kita sedang membahas, kan ini kita membahas mengenai format ya, format penulisan dari skenario itu. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Aturan dalam format penulisan skenario film ini. Yang pertama margin. Nah, kalau kita menggunakan software skenario, misalnya ada final draft, semua sudah diatur. Kita tinggal tulis aja nih kalau misalkan tadi pakai softwarenya skenario. Nah, tetapi kalau misalkan kita pakai Microsoft Word, tentu kita kan harus mengatur marginnya ya yang sesuai. Nah, aturan ini tidak baku, tapi banyak dipakai secara internasional. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan kita mengikuti gitu. Jadi ini yang akan saya share adalah aturan yang banyak dipakai gitu secara internasional. Pertama ada margin ya. Margin dalam format skenario itu untuk top atau atasnya itu 1 in, bawah atau button itu 1, kanan kiri right and left itu kanannya 1, kirinya 1,5 gitu. Kemudian huruf. Nah, biasanya itu hurufnya itu atau fontnya menggunakan Courier, ukurannya 12 pt ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan mau pakai font yang lain? Bisa, silahkan gitu. Untuk membuat film sendiri itu bisa, silahkan. Tapi kalau misalkan menulis skenario untuk PH atau production house itu atau TV, nah sebaiknya menggunakan font yang udah menjadi standar internasional. Tadi fontnya apa? Courier itu yang 12 pt. Nah, kalau misalkan untuk halaman, kalau menggunakan final draft itu 1 lembar naskah itu sama dengan 1 menit tayangan. Kalau misalkan dirubah ke 1 halaman itu, 1 halaman final draftnya ini dirubah ke MS Word, itu gak beda jauh lah, hanya beda sedikit gitu. Kemudian ya spasi tiap elemen pada skenario, yaitu antara elemen scene, heading, deskripsi, dan nama tokoh itu 2 spasi. Kalau uraian, deskripsi, dan dialog itu 1 spasi. Terus kalau margin, scene, heading, dan deskripsi rata dengan margin kertas gitu. Nah, pada lembar kerja inilah nih nantinya kita akan menulis skenario film dengan elemen-elemennya. Pertama ada judul. Nah, salah satu elemen dari skenario itu judul ya tentunya. Judul ini nanti ditulis pada lembar yang terpisah. Dia pada lembar pertama skenario ditulisnya. Tuh. Nanti saya akan kasih contoh penulisan dari judul ya dalam pembuatan skenario film ini. Nanti saya taruh di sini ya. Oke, selanjutnya ada scene. Nah, setelah judul barulah kita menulis scene skenario, yang mana scene ini adalah adegan, yaitu bagian terkecil dari sebuah cerita gitu.
Jadi ntar dibuat scene-scene-nya. Nah, scene ini nih elemen terpenting ya dalam sebuah skenario, karena scene-scene inilah yang membentuk cerita dalam skenario gitu ya, menjadi satu kesatuan yang utuh lah. Nah, scene sendiri ini terbagi lagi dari beberapa elemen yang membentuknya. Ada scene heading, kemudian ada apa lagi ya? Ada scene heading, ada deskripsi, ada nama tokoh, dialog, kemudian ada transisi. Oke, jadi segitu ya format dari skenario, dari format skenario film. Oke, next kita akan bahas mengenai logika bahasa. Nah, logika bahasa ini sangat penting ya, karena adanya logika ini akan membantu agar terhindar dari kesalahan berpikir gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bahasa adalah tanda bunyi yang dipakai setiap manusia di seluruh muka bumi sebagai alat komunikasi dalam sebuah kehidupan. Nah, komunikasi ini juga bertujuan untuk mempengaruhi, menjelaskan perilaku, menyatakan perasaan, dan mendalami atau mengajarkan sesuatu antara penutur dan mitra yang ditutur gitu. Antara komunikan dengan komunikator gitu ya. Jadi antara komunikator dengan komunikan. Ada rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, rasionalisasi sendiri ini menurut istilah adalah pikiran dan pertimbangan yang logis gitu dan cocok dengan akal. Yang namanya juga rasional ya, yang logis lah, yang logis yang bisa diterima dengan akal. Nah, dalam film perlu adanya pemikiran yang logis dari semua yang terlibat dalam pembuatan film. Data yang dikumpulkan sebelum dibuatnya film inilah yang sangat sulit untuk dilakukan, karena data tersebut harus logis, faktual, dan masuk akal ketika ingin melakukan dalam pembuatan film. Ya tentu kenapa? Karena film dokumenter ini kan mengisahkan, menceritakan kembali ya kisah nyata atau kisah secara fakta gitu, yang sesungguhnya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.